Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi SMK Informatika Kota Serang? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan ya kalau kalian berpergian kemanapun. Anak-anakku, pada hari ini kita bertemu. Ibu di sini akan membicarakan tentang rencana pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang kita tahu anak-anakku, pada semester ini kita berharap bisa belajar di kelas. Hanya saja kita tetap mengikuti peraturan pemerintah bahwa untuk saat ini di Januari ini kita pembelajaran masih menggunakan sistem daring atau belajar dari rumah. Pembelajaran melalui daring ini di SMK Informatika Kota Serang, alhamdulillah ya anak-anak, sudah berlangsung dengan kondusif. Kita sudah memiliki aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kita gunakan. Adapun aplikasi yang digunakan di SMK Informatika Kota Serang, yang pertama adalah kita menggunakan pembelajaran lewat learningsemakin.id, di mana kalian dan guru-guru diberikan akun dan password pribadi. Yang kedua, juga kita bisa belajar melalui video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru Semakin yang bisa diakses di channel YouTube guru-guru kita. Selain itu juga bisa video pembelajaran dari YouTube yang lainnya. Yang ketiga, penggunaan aplikasi tatap muka secara daring. Kita menggunakan aplikasi Zoom, Meet, dan juga Microsoft Teams. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak belajar secara daring ya. Tetap belajar dengan semangat dan raih materi dengan baik. Kemudian anak-anakku, dikala kita belajar secara daring, berarti kita mengacu kepada peraturan menteri yang mengatakan adanya Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu artinya kalian bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan media atau metode apapun. Jadi pada saat pandemi ini, sukses atau tidaknya seorang siswa dalam kegiatan belajar itu ditentukan oleh siswa itu sendiri anak-anakku. Ya, tergantung pada proaktif tidak kalian dalam proses pembelajaran. Peranan guru di sini hanya memberikan materi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Sedangkan peranan orang tua yang sangat penting di sini anak-anakku, juga Bapak Ibu orang tua. Kenapa peranan orang tua sangat penting? Karena disinilah orang tua waktunya memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada anak-anak kita yang memang sedang belajar di rumah. Merdeka Belajar juga ini mempunyai pengertian bahwa anak-anak kita selama pandemi COVID ini bisa belajar 50% secara mandiri, juga 50% secara terbimbing. 50% secara mandiri itu artinya anak-anak kita mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, di SMK Informatika Kota Serang sendiri itu dilaksanakan dengan adanya learningsemakin.id dalam pembelajaran, juga dalam kegiatan PTS ataupun PAS ya. Kemudian yang kedua, belajar mandiri artinya sekolah sudah menyiapkan modul atau buku paket yang bisa dipelajari anak-anak di sekolah. Jadi itu tolong dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, guru-guru SMK Informatika sudah melakukan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Jadi bisa kalian akses video pembelajaran dari guru-guru kalian itu melalui alamat channel YouTube guru-guru SMK Informatika Kota Serang. Selain itu juga belajar mandiri di sini kalian bisa membuat kelompok belajar dengan inisiatif sendiri. Pilihlah teman-teman atau ada 1-2 orang teman kalian yang bisa dijadikan instruktur atau pembimbing kalian dalam belajar ya. Kemudian 50%-nya adalah belajar secara terbimbing. Apa belajar secara terbimbing itu? Artinya pembelajaran di saat ini kita menggunakan pembelajaran secara daring. Kita guru-guru juga tetap memberikan pembelajaran ke kalian secara langsung, tatap muka tapi secara online, yaitu dengan aplikasi Zoom,
Meet atau Microsoft Teams ya. Kemudian bisa juga belajar secara terbimbing secara luring nanti ini jika new normal ya, mudah-mudahan tidak lama lagi. Nah itu adalah ketika kita nanti akan menghadapi new normal, tetap anak-anakku kita tidak bisa belajar seperti dulu full 100% tatap muka. Di sini ada pembatasan jumlah siswa. Artinya kalau siswa itu berjumlah 30 mungkin akan dibagi shift 50% atau 15 orang di shift pertama, di 15 orang lagi di shift kedua. Kemudian ada pembagian waktu belajar. Jadi di sini dibatasi waktu belajarnya hanya 4 jam per hari. Itu jadi tidak full day school dulu ketika masa new normal ini. Yang ketiga adalah pembatasan jumlah jam pembelajaran. Misalnya jumlah jam pembelajaran yang 4 jam tadinya itu hanya boleh 2 jam pembelajaran. Itulah, jadi kalian bisa belajar 50% secara mandiri, juga 50% secara terbimbing, ya. Kemudian di sini Ibu ingin menyampaikan sekilas saja, gambaran saja, schedule bidang kurikulum SMK Informatika Kota Serang semester genap tahun 2020-2021. Banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan, tapi ini masih dalam bentuk wacana ya nak. Kenapa Ibu bilang wacana? Karena semuanya tergantung situasi dan kondisi yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan sih situasinya baik ya. Nah, pembelajaran semester genap sudah kita mulai dari tanggal 4 Januari ya. Kemudian nanti akan ada bimbel untuk kelas 3, yaitu bimbel untuk melaksanakan UBK. Itu insya Allah kita akan adakan tanggal 25. Mungkin samaan di sini anak-anakku. Yang kelas 11, kalian akan diberikan bimbel AKM. Apa itu AKM? AKM itu asesmen kompetensi minimum. Artinya kalian ada ujian, tapi bukan ujian nasional, ujian untuk mengetahui kemampuan minimal kalian. Nah itu pun dilaksanakan di bulan Maret. Jadi nanti untuk kelas 2 pun akan ada bimbingan untuk persiapan AKM ya. Kemudian yang lainnya ini Ibu sekilas saja boleh kalian nanti baca di kegiatan UTS, PTS, UNBK sampai dengan pelaksanaan wisuda dan sebagainya. Kemudian anak-anakku, semester genap ini adalah semester penentuan kalian. Penentuan apa? Yang kelas 10 akan naik tidak ke kelas 11. Kelas 11 naik tidak ke kelas 12 ya. Dan kelas 12 lulus tidak tahun ini. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi tetap sama dengan yang lainnya, ada kriteria kenaikan kelas. Ya, kriteria kenaikan kelas sama dengan masa-masa yang lain sama, walaupun kita dalam kondisi pandemi, tetap kriteria kenaikan kelasnya mengacu kepada peraturan pemerintah atau dinas pendidikan. Apa saja kriteria kenaikan kelas itu? Yang pertama, menyelesaikan seluruh program PBM 2 semester. Ya, 2 semester, jadi semester ganjil dan semester genap. Jika semester ganjil kalian masih ada nilai yang kurang, kami guru-guru memberi kesempatan kalian untuk melaksanakan remedial. Ya, tolong diikuti itu. Kalau tidak salah, kemarin terakhir, mudah-mudahan semuanya sudah remedial ya. Kemudian yang berikutnya, memiliki nilai sikap minimal B. Sikap itu dilihat juga dari kehadiran kalian, keseriusan kalian mengikuti pembelajaran e-learning. Ya, itu bisa dilihat anak yang baik, anak yang rajin, yang semangat belajar, insya Allah sikapnya B, itu bisa dilihat dari absen. Nah, ya, jadi jangan lupakan absensi. Guru-guru sudah menyiapkan absensi guru mata pelajaran. Setiap kalian membuka bahasa Indonesia akan ada absennya terlebih dahulu. Kemudian wali kelas kalian pun sudah menyiapkan ruang absen kelas. Itu yang harus kalian isi tiap hari dari jam 7 sampai jam 8 batasnya. Ya, tolong itu diisi ya. Kemudian syarat ketiga kenaikan adalah tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan yang di bawah KKM. Ingat, 3. Dan 3 itu semester 1 dan semester 2
Makanya Ibu bilang kalau semester satunya banyak yang tidak KKM, berarti kalian harus remedial. Tidak ada tuh, kalau bisa usahakan semuanya di atas KKM. Jadi hanya ketika kenaikan 3 mata pelajaran yang muatan nasional dan muatan kewilayahan. Kemudian yang keempat, tidak ada yang memiliki nilai C2 dan C3 atau kalian kenal dengan kata produktif yang di bawah KKM. Satu pelajaran pun produktif itu, satu kompetensi tidak boleh ada yang di bawah KKM, baru kalian naik kelas ya. Kemudian yang kelimanya, absensi tadi tidak terlalu banyak alpanya. Nah itu adalah kriteria kenaikan kelas kalian. Mudah-mudahan semuanya bisa naik kelas dan bisa memperoleh nilai yang baik ya. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Pesan Ibu, tetap semangat belajar, raih prestasi setinggi-tingginya walaupun kalian dalam keadaan seperti ini ya. Tetap belajarnya yang semangat, tidak ada lagi alasan oh libur karena sedang COVID, oh tidak ada tugas dan sebagainya. Guru-guru sudah menyiapkan tugas yang banyak untuk kalian, materi yang banyak juga, tolong itu pelajari dengan baik. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang sehingga kita bisa bertatap muka di depan kelas. Ibu juga rindu kalian, mudah-mudahan kalian pun rindu pada guru-guru SMK Informatika Kota Serang ya. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.